Tuan rumah sangat bersedia. Sistem pertanian terkuat terikat. 2 hektar tanah subur telah didistribusikan. Bukankah itu? Apakah saya mengeluh ketika sapi itu adalah kuda? Kalian melakukan penilaian yang rusak sekarang. Saya tiba-tiba tidak memenuhi standar. Silakan tanda tangani perjanjian perpisahan Anda. Atur barang-barang pribadi Anda. Kami akan menanggung biaya pengembalian Anda. Lauzu telah menarik begitu banyak pelanggan untuk perusahaan. Hanya uang belum pernah dibayarkan. Upah tidak pernah naik. Sekarang jika Anda mengatakan pemecatan, Anda harus memecat saya. Mengapa? Itu semua orang-orang Anda sendiri. Pasti ada kesalahpahaman. Kapitalis jahat. Saya tidak akan pernah bekerja lagi. Bahkan jika Anda pulang untuk bertani, lebih nyaman daripada di sini. Tuan rumah sangat bersedia. Sistem pertanian terkuat terikat. 2 hektar tanah subur telah didistribusikan. Bukankah itu? Itu benar-benar membuat saya bertani tanah. Jangan khawatir tidak bisa makan. Selain itu, tanah subur yang didistribusikan oleh sistem ini pasti akan lebih baik dari tanah rata-rata. Pergi dan lihat dulu. Wow, 2 hektar tanah ini benar-benar tidak kecil. Jika Anda bisa mengejar pembongkaran, Anda bisa mendapatkan banyak uang. Host telah terdeteksi telah mencapai tujuannya. Mendistribusikan alat pertanian. Silakan pilih tanaman yang ingin Anda tabur. Saya tidak menyangka sistem ini begitu nyaman. Ini musim panas. Buah-buahan musiman harus lebih disukai. Sudah diputuskan bahwa itu adalah Anda. Semangka telah berhasil ditanam. Sebanyak 33 tanaman. Dibutuhkan 13 jam untuk tumbuh. Waktu pematangan buah 2 jam. Ini terlalu cepat. Itu benar. Perilaku bertani saya. Ini juga harus mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Coba dulu. Tuan rumah menyiram dengan rajin. Kecepatan pertumbuhan tanaman meningkat 1 jam. Pembantangan gulma. Hasil panen meningkat. Aku pergi, itu sangat keren. Bukankah mungkin untuk memanen besok? Bukankah semangka hijau? Mengapa saya menanamnya berwarna kuning keemasan? Dongling ban melon emas. Berat 3.500 gram. Ya Tuhan. Saya benar-benar menanam melon emas. Itu bukan mimpi. 1.000 keping emas per gram. Lalu semangka saya. Bukankah itu 3,5 juta? Semangka yang tumbuh di tanah ini. Harganya lebih dari 100 juta. Sistematis. Ini memang produk berkualitas tinggi. Hahaha. Sekarang saya kaya. Begitu banyak melon emas bukanlah uang. Saya masih harus berpikir untuk memonetisasinya. Di atas melon emas. Bukankah itu ditandai dongling ban? Hanya berjalan-jalan. Hai. Saya ingin sepeda roda 3. Anda. Apa ini? Semangka. Beri saya 1. Maaf, Pak. Saya tidak menjual semangka ini. Apa yang tidak Anda jual? Saya akan memberitahu Anda. Semangka ini saya hari ini. Anda harus memakannya. Jika Anda tidak menjual, Anda harus menjual. Tuan. Saya benar-benar tidak menjual semangka ini, dan Anda tidak mampu membelinya. Apa? Saya tidak mampu membelinya. Anda. Apa yang Anda lakukan? Bagus, 85. Apa yang terjadi? Kamrat polisi. Saya hanya ingin membeli semangka. Jika dia tidak menjualnya kepadaku, lupakan saja. Dia juga mulai memukuli orang. Tangkap dia dengan cepat. Kamrat polisi. Saya tidak menjual semangka. Dia harus membelinya dengan paksa. Anda berbicara omong kosong. Anda dapat pergi dan melihatnya. Kamrat polisi. Saya minum sedikit anggur. Saya ingin memaksakan diri untuk membeli beberapa semangka. Bukannya saya tidak memberinya uang. Mengapa kamu menangkapku? Akui saja. Anda sekarang dicurigai merampok properti orang lain. Dan jumlahnya sangat besar. Semuanya berantakan. Perampokan properti. Saya memberinya begitu banyak uang. Saya belum bisa membeli semangka. Saya mengatakan semuanya. Anda tidak mampu membeli melon ini. Pergi. 75 atu. Tuan Y. Karena jumlah barang yang Anda bawa sangat besar. Untuk memastikan keamanan, kami akan mengantar Anda ke tujuan Anda. Terima kasih, Kamrat polisi. Petugas polisi. Saya melihat mobil polisi Anda agak tua. Mengapa menyumbangkan beberapa mobil ke kantor polisi Anda? Tuan Y sopan. Melayani rakyat adalah apa yang harus kita lakukan. Sama-sama, sama-sama. Ada juga petugas polisi yang membuka jalan bagi saya. Sepeda roda 3 saya terlalu wajah. Hai Presiden.
Anda kembali ke pintu. Ya, oke. 75 ATU. 75 ATU. Tuan Ere. Halo, nama keluarga saya Liu. Apakah ada yang Anda lakukan dengan ban kami? Saya punya sesuatu untuk dipotret. Ini adalah melon emas ban kami. Saya tidak tahu tentang ban Anda. Apakah Anda menerima hal-hal ini? Tentu saja itu akan diterima. Tuan Ye, tolong. Tuan Ye, dengan harga emas saat ini 1.000 yuan per gram. Anda memiliki total 245.000 gram emas. Sebanyak 245 juta yuan. Ini adalah kartu emas VIP kami. Semua uang telah dipukul di dalam. Ya Tuhan. Saya menghasilkan lebih dari 200 juta dalam semalam. Saya benar-benar menjadi kaya. Sistem ini benar-benar memberikan tanah harta karun. Mari kita lihat tanaman lain. Apa yang bisa ditanam? Biji lada kunyit mentah. Dikeluarkan ke ransel. Harap perhatikan pengecekan. Jahe membutuhkan waktu 36 jam untuk tumbuh. Dibutuhkan 12 jam untuk matang. Mentimun lada membutuhkan waktu 18 jam untuk tumbuh. Dibutuhkan 12 jam untuk matang. Karena kerja keras tuan rumah. Tingkat pematangan tanaman meningkat 1,5 kali. Saya kelelahan. Apakah Anda harus berpikir untuk membeli rumah? Tinggal di rumah sewaan bukanlah solusi. Cukup jauh dari 2 hektar tanah ini. Tidak nyaman untuk bergegas. Apa yang akan tumbuh hari ini? Sedikit menarik untuk dipikirkan. Saya akan pergi. Benih mentimun ini benar-benar menumbuhkan ponsel. Telepon ini. Itu harus dijual lebih dari 6.000 di pasaran. Cabai sebenarnya penuh dengan uang kertas. Sistemnya terlalu kuat. Saya tidak pernah bermimpi berpikir seperti itu. Mungkin suatu hari akan tumbuh dari tanah. Sertifikat real estate belum tentu. Tapi apa yang harus dilakukan dengan ini dan pokok anggur? Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tanaman terdeteksi akan dipanen. Daur ulang. Sistem ini terlalu komprehensif. Sebanyak 43 tanaman kentang berhasil ditanam. Dibutuhkan total 18 jam untuk tumbuh. Dibutuhkan total 36 jam untuk matang. Tuan Ye, apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Ye memiliki lebih dari 200 juta di keretanya. Ini adalah VIP bank. Kita tidak boleh lalai. Sirami dan pupuk 2 hektar tanah ini. Ya Tuhan. Ini adalah pusat kota. Tuan Ye sebenarnya memiliki 2 bidang tanah. Setidaknya bernilai miliaran. Layak menjadi pelanggan besar yang bisa mengumpulkan melon emas. Tuan Ye, ini adalah properti Anda. Mengapa saya tidak meminta seseorang untuk mengurusnya untuk Anda? Hei, tidak. Saya bisa mengurusnya sendiri. Ini bayi saya. Anda tidak bisa membiarkan orang lain ikut campur. Jika sistem tidak memberikan apa-apa, saya tidak punya tempat untuk menangis. Ini adalah hobi orang kaya. Hanya saja berbeda. Saudara Ye, ini benar-benar Anda. Mengapa kamu di sini? Bos mengatakan dia ingin memberi semua orang keuntungan. Bawa pria besar itu ke mall untuk berbelanja. Untung, itu bagus. Kami juga berpikir itu adalah hal yang baik. Siapa tahu. Berbelanja di mall juga menghabiskan uang Anda sendiri. Bahkan biaya naik taksi pun tidak diganti. Saudara Ye benar-benar iri padamu. Jika Anda pergi, Anda tidak perlu menderita kemarahan ini lagi. Itu benar. Siapa yang membuatmu berlari begitu cepat? Saya tidak tahu menunggu. Bukankah ini juara penjualan perusahaan? Bukankah kamu pulang untuk bertani? Lihat penampilan Anda. Saya tidak bisa tinggal di kampung halaman saya. Kembali untuk melakukan penghijauan. HMPH. Apa yang saya lakukan? Ini memiliki hubungan benang dengan Anda. Anda optimis. Siapa yang ingin membantahku lagi? Akhirnya sama dengan Yeven. Dan Anda ingat. Ini adalah perusahaan yang mendukung Anda. Bukannya Anda menjalankan perusahaan. Saya pikir pertanian sangat bagus. Saya menyukainya. Anda pantas bertani selama sisa hidup Anda. Tidak menjanjikan sama sekali. Apa Anda? Beraninya Anda menertawakan Tuan Ye. Saya ingin membuat lelucon siapapun yang saya inginkan. Ini bukan urusan Anda. Tuan Yip adalah tamu penting bank kami. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda permalukan secara sewenang-wenang. Hahaha, Yeven memiliki kemampuan yang panjang. Temukan juga dukungan untuk bekerja sama. Ini sangat berdedikasi. Tidak lebih murah. Siapa Tuan Ye? Mantan bos perusahaan saya. Tuan Sang dari perdagangan Tianxing. Saya ingat Skiwal Trade. Hanya ke Dongling Bank. Mengajukan pinjaman sebesar 3 juta. Persetujuan akan segera turun. Mustahil, bagaimana Anda tahu? Saya presiden Dongling Bank. Bagaimana Anda bisa menjadi presiden? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. HMPH. Apa yang diperintahkan presiden? Saya ingat. Perdagangan Cakrawala. Saya mengajukan pinjaman di bank kami. Dan itu 3 juta. Iya, Anda sudah menandatangani.
Anda dapat langsung meminjamkan pinjaman. Ada masalah dengan pinjaman ini. Hentikan untuk saya segera. Adalah. Hai. Maaf Pak. Anda mendaftar ke bank kami. Layanan pinjaman. Gagal lulus peninjauan. Selesai Presiden. Saya salah, Presiden. Beri aku kesempatan lagi. Anda seharusnya tidak meminta saya. Seharusnya Tuan Ye. Yeven, saya salah. Itu semua salahku. Maafkan saya. Kamu kembali denganku. Saya akan mengatur agar Anda menjadi wakil presiden perusahaan. Saya minta maaf. Saya seorang petani bau. Tidak dapat membantu Anda. Sudah selesai? Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Sayangnya. Mengapa tidak ada hasil? Sistem dengan jelas meminta. Tanaman sudah matang. Oh, saya ingat. Jahe tumbuh di bawah tanah. Ini batu giok hahaha. Ah, ini adalah batu akik. Ini adalah batu giok. Ini batu giok putih. Hahaha begitu banyak permata. Kekayaan besar lainnya. Baru-baru ini, lelang batu giok akan diadakan di kota kami. Oh sialan itu. Wah. Bisakah Anda mengemudi? Apakah Anda tidak mengemudi untuk waktu yang lama? Saya mengemudi secara normal. Kaulah yang tiba-tiba berpindah jalur. Tunggu saya. Saya akan memanggil polisi sekarang. Anda berani menabrak mobil 5 juta. Aku akan membuatmu membayar. Oke, bagus. Saya akan pergi. Mobil ini langsung dibuang. Bukankah ini mobil sport terbaru? Saya ingat meminta jutaan. Ini adalah 3 putaran. Dia bangkrut jika dia tidak bisa memberi kompensasi. Kamrat polisi. Kendaraan menabrak belakang. Mobil saya 5 juta, dan saya harus mengkompensasi biaya pengobatan saya. Tenang. MRY, apa yang terjadi? 2 rekan polisi. Ada catatan mengemudi di mobil. Anda dapat melihatnya. Anda dicurigai mengemudi berbahaya, sengaja meninggalkan mobil. Ini menghambat mengemudi normal orang lain. Anda bertanggung jawab penuh. Bukankah kalian semua tidak bermata? Bagaimana mungkin saya bertanggung jawab penuh? Anda pasti telah mengumpulkan uang. Bagaimana dengan SIM Anda? Tunjukkan. Siapa nama Anda? Berapa nomor ID-nya? Untuk siapa mobil ini? Disewa. Mengemudi tanpa SIM, perusahaan asuransi tidak akan menyelesaikan klaim. Cepat kumpulkan uang. Paman polisi, ampuni saja aku. Saya tidak mampu membayar 5 juta ini. Hei, kakak laki-laki. Tuanmu tidak mengingat kesalahan penjahat itu. Anda dapat membantu saya. Anda bertanggung jawab. Biarkan perusahaan asuransi memohon kepada Anda. Tolong bantu saya. Anda mengemudi tanpa SIM dan mengemudi tanpa pandang bulu. Bagaimana jika Anda memukul seseorang? Jika Anda membuat kesalahan, Anda akan membayar harganya. Saya yang bersalah terlebih dahulu. Tapi itu tidak bisa sepenuhnya salahku. Jika Anda melihat saya tepat waktu, rem mobil tepat waktu, itu tidak akan menjadi kecelakaan besar. Sialan. Anda hanya ingin membiarkan Anda mengatakan begitu banyak. Saya hilang uang, bukan? Oke, kalau begitu saya mengakui tanggung jawab ini. Tapi kekalahan saya. Apakah Anda juga harus memberi kompensasi? Itu wajar. Saya pikir sepeda roda 3 Anda telah kehilangan catnya. Saya membiarkan perusahaan secara langsung. Semprotkan kembali semua cat mobil Anda. Bagaimanakah? Anda membongkar sepeda roda 3 saya. Saya juga tidak merasa tertekan. Saya ingin Anda memberi kompensasi. Itu sesuatu di mobil saya. Sepeda roda 3 bisa bernilai beberapa dolar. Saya khawatir orang ini tidak memiliki masalah otak. Selama Anda mengakui tanggung jawab, hal-hal lain mudah dikatakan. Hal-hal baik apa yang bisa ditarik sepeda roda 3? Tapi tarik saja pasir dan batu. Sekarang semuanya sudah ditandatangani. Kemudian kekalahan saya. Apakah Anda harus melihatnya? Wow, apa ini? Mengapa begitu mempesona? Jika saya membacanya dengan benar, itu semua harus batu giok. Jika ini benar, berapa biayanya? Giok ini tidak terlihat seperti nyata. Seharusnya semua warung pinggir jalan. Sialan, benar-benar ada orang yang menggunakan truk kotoran untuk menarik batu giok. Ini hanyalah hal yang kejam. Halo, kami dari Asosiasi Giok. Saya Presiden Wu Shanbai. Halo, giok sepertimu. Semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Setiap bagian bernilai 1.000 dolar. Wow, itu terlalu berharga. Sepotong batu giok bisa mencapai 10.000. Maka saya tidak bisa mendapatkan mobil ini. Ini terlalu keren. Dapatkan mati rasa, dapatkan mati rasa. Bagaimana mungkin? Kamu sangat kaya. Bagaimana mungkin? Mungkin mengendarai truk sampah. Anda baru saja menyentuh porselen dengan sengaja, bukan? Masalah dengan mobil ini adalah mobil selundupan. Apa asal mobil Anda? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tuan Ye, saya tidak tahu apakah Anda tertarik pergi ke pameran batu giok. Iya. Jauhi saya. Jangan mendekat. Pegang tangan Anda sendiri. Jangan berpikir untuk menjadi polisi. Kejahatan di bawah hidung Anda. Tuan Ye, apakah Anda punya rencana? Saya melihat Tuan Ye. Saya juga ingin menjual batu giok ini. Mengapa tidak menyerahkannya kepada kami untuk dilelang? Anda lihat bagaimana. Bagus untuk dibandingkan. Itu selalu lebih baik saat terbang seperti lalat tanpa kepala. Oke, kalau begitu Anda memimpin jalan di depan. Saya mengikuti Anda. Silahkan. Tuan Ye. Karya ini adalah giok dia. Tidak ada jejak kotoran. Rasa halus. Ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Tidak ada 100 juta yang tidak bisa diambil. Lelang batu giok memiliki. Penghasilan ada di kartu ini, sebanyak 2 miliar. Tolong simpan, Tuan.
Lebih dari 222 miliar. 2 miliar. Maka saya tidak perlu bekerja keras dalam hidup saya. Saya hanya berbaring di rumah dan tidur nyenyak. Bunga ban. Itu juga cukup untuk gaji orang lain selama beberapa tahun. Haha. Presiden Wu, terima kasih atas kerja keras Anda. Tidak peduli tanaman apa yang saya tanam, akan menghasilkan buah yang tidak terduga. Semakin lama matang, semakin baik. Semakin tinggi nilai tanaman yang dihasilkan. Waktu pematangan tanaman tidak dapat ditentukan. Ini seperti membuka kotak buta. Kentang membutuhkan 2 hari lagi untuk matang. Mengapa tidak menanam tanaman lain? Tanaman lofah dingin sudah matang. Silakan periksa tuan rumah tepat waktu. Apa ini? Apakah ini sistem Waterloo? Kontrak. Kontrak mobil. Itu hanya beberapa ratus ribu. Situasi apa? Harga transaksi mobil-mobil ini itu sebenarnya melebihi 1 miliar. 75A. Sayangnya, apa yang kamu lakukan di tokoku? Saya akan mengambil mobilnya. Hanya Anda. Mengendarai sepeda gunung yang rusak ke toko saya. Mobil di toko kami. Tahukah Anda berapa harganya? Kami memiliki mobil di toko, setidaknya ratusan ribu. Lihatlah wajah masam Anda. Saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah keluar secara sadar. Jangan paksa saya untuk menemukan seseorang untuk membawamu pergi. Oke, kalau begitu aku akan pergi, lalu aku akan pergi. Berani membiarkan pria seperti ini masuk di masa depan. Semua mengundurkan diri dan pulang untuk saya. Tidak ada nilai mata sama sekali. Toko kami belum jatuh. Orang miskin seperti ini perlu membayarnya. Saya akan mengambil 30 mobil di toko Anda. Kamu adalah orang yang ingin mengusirku dari kontrak, kemudian tunggu untuk kehilangan uang. Jika saya melanjutkan, kendarai roda 3 saya. Apakah mereka masih akan melakukannya? Terus meremehkanku. Tidak apa-apa. Biarkan mereka kehilangan lebih banyak. Halo Pak. Anda ingin melihat mobilnya? Saya di sini bukan untuk melihat mobilnya. Saya di sini untuk mengambil mobil. Tuan Tice, nama keluarga Anda mulia. Nama keluarga saya Tuan Ye. Sebelum bertanya, mana yang merupakan penjualan Anda ketika Anda membeli mobil? Lupa, ada kontrak di sini. Lihat kontraknya. Ini setidaknya, ada ratusan kontrak. Anda mencari toko Anda. Jangan mengambil kontrak itu. Itu seharusnya milik Bugatti. Di sebelahnya adalah Rolls-Royce. Hei, Xiao Liu, ada apa denganmu? Bagaimana Anda mempertahankan begitu banyak kontrak? Hubungi manajer dengan cepat. Dan bos, cepat dan beritahu. Oh. Terima kasih. Halo Tuan Ye. Saya adalah manajer toko ini. Izinkan saya melihat kontraknya terlebih dahulu. Oke. Pertandingan teratas 2 juta adalah pertandingan teratas lagi. Tidak heran pesanan sebesar itu. Saya tidak memiliki kesan sama sekali. Ternyata bos mengambil alih. Bisakah saya mengambil mobil? Tuan Ye, tunggu sebentar. Saya segera menghubungi bos. Oke. Bos meminta seseorang datang untuk mengambil mobil. Mengambil banyak kontrak. Tanda tangani nama Anda. Mobil di toko kami sudah termasuk sepenuhnya. Itu telah melebihi 10 juta. Apa Tuan Ye? Apa yang Anda bicarakan? Hai aku, ini Evan. Saya berjanji untuk menyumbangkan mobil ke kantor polisi Anda sebelumnya. Sekarang saya berada di kota perdagangan otomatis. Kalian punya waktu untuk datang. Oh, saya ingat. Hei, beri aku pekerjaan yang bagus. Perlakukan Tuan Ye dengan baik. Oke, oke. Di toko Anda, apakah ada orang bermarga Ye yang datang untuk mengambil mobil? Bagaimana Anda tahu begitu cepat? Dia ada di dalam kita. Semua mobil dipesan di sini. Saya menebaknya dengan benar. Anda akan datang kepada kami setelah Anda pergi. Tuan Ye. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas Bentley. Saya sudah membawa mobil. Tolong minta juga Tuan Ye untuk datang dan melihatnya. Kami berada di toko mobil Rolls-Royce. Dia tidak hanya membawa mobil. Itu juga sengaja diisi dengan minyak. Oke, semuanya, tolong diam. Semua orang ada di sini untuk mengantarkan mobil. Kontraknya ada di sini. Serah terima dapat dimulai sekarang. Biarkan. Polisi, kalian berdua datang pada waktu yang tepat. Periksa saja mobil dengan manajer San. Bagaimana kabar orang ini? Apa yang bisa saya lakukan? Jika saja bos tahu. Saya menendangnya keluar. Dia juga menghinanya. Bisakah saya tinggal lebih lama? Ada harapan. Yeven belum pernah melihat bosnya. Mungkin saya tidak ingat ini. Maaf. Saya tidak menginginkan mobil Anda lagi. Permisi? Tuan Ye. Apa maksudmu? Kami menyiapkan mobil Anda. Kamu katakan padaku tidak sekarang. Itu benar, saya tidak menginginkannya lagi. Mobil dari perusahaan lain. Anda hanya membuat kesepakatan ke merek kami. Saya bahkan tidak melihatnya, langsung menolak. Bagaimana Anda? Tuan Ye. Anda yakin Anda tidak menginginkan mobil perusahaan kami lagi? Saya yakin. Oke. Kemudian saya berterima kasih kepada Tuan Ye. Karena Anda tidak menginginkannya. Kemudian deposit 20 juta. Tapi saya tidak bisa kembali. Andalah yang melanggar kontrak terlebih dahulu. Anda tidak bisa menyalahkan kami. Tuan Ye, Anda benar-benar murah hati. Ini benar-benar tidak tahu malu. Hei, Tuan Ye tidak menginginkannya. Ini adalah pemborosan 20 juta. Siapa yang memberitahu Anda? Saya melanggar kontrak terlebih dahulu. Hei, apa maksudmu? Anda ingin menyesalinya. Semua orang menonton di sini. Jika Anda menyesal sekarang, itu ditimbulkan sendiri. Saya lupa memberitahu Anda. Saya datang ke Auto Trade City. Toko pertama yang saya kunjungi adalah toko Anda. Tapi oleh petugas Anda, diusir. Menurut kontrak, Anda harus memberi kompensasi 10 kali lipat.
Saya tidak tahu jumlah ini. Kapan itu akan masuk akun saya? Dan ada hal seperti itu. Jadi Zhang Yu dan yang lainnya melanggar kontrak terlebih dahulu. 10 kali kompensasi. Bukankah itu langsung ratusan juta? Bukankah celana ini hilang? Ini sama sekali tidak mungkin. Jelas, Anda melanggar kontrak terlebih dahulu. Bagaimana bisa menjadi kita? Apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya dengan cepat. Jika tidak, saran saya, Anda tahu. Bos, dia mengendarai sepeda roda 3 yang rusak. Itu pasti sengaja berpura-pura. Hanya ingin kita default. Tuan, Anda mungkin telah datang ke toko kami. Tapi siapa yang bisa membuktikan Anda? Itu adalah orang-orang di toko kami. Jangan biarkan Anda mengambil mobil. Mungkin Anda hanya masuk dan duduk sebentar dan pergi. Bukankah kita dianiaya? Tuan Ye, kami dapat membantu Anda mengakses pemantauan. Terima kasih. Tidak, tidak, tidak. Tidak, Anda tidak. 1 juta untuk 2 pria itu, selama Anda tidak melihatnya. Saya khawatir orang ini gila. Menyuap polisi di siang bolong. Hanya saja. Lihatlah orang ini benar-benar melompati tembok. Aku hanya ingin mengenal kalian berdua. Dapatkan teman. Hanya dengan apa yang baru saja Anda katakan. Aku bisa menangkapmu sekarang. Tuan Ye, segala sesuatu yang salah adalah kesalahan kita. Selama Anda tidak bertanggung jawab, kita bisa melakukan apa saja. Saya harap Anda segera melakukannya. Kumpulkan uang. Jika tidak, tunggu saja pemberitahuan pengadilan. Apa yang terjadi dengan saya? Sistem diracuni. Kali ini tanaman. Lihat cara mengikuti gandum biasa. Tidak ada bedanya. Bukankah ini gandum biasa? Ding, selamat kepada tuan rumah. Berhasil memperoleh bubuk tulang gunung Changbai. Bubuk tulang gunung Changbai. Ini memang produk dari sistem. Saya baru saja mengatakan bagaimana saya bisa kecewa. Tapi apa efek dari benda ini? Bubuk tulang gunung Ding Changbai. Merek berusia seabad. Minum secara internal dan gunakan secara eksternal. Tubing memperkuat tubuhnya. Kedengarannya bisa memperkuat tubuh. Hei, saya butuh pemanen. Sekarang cepat. Panen selesai. Di mana tempat yang tepat untuk meletakkan gandum? Villa itu juga tidak dibangun. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membuka kunci. Fungsi gudang sementara. Dapat menyimpan 3 item secara bersamaan. Wow, sistem ini terlalu nyaman. Ketahuilah bahwa saya tidak punya tempat untuk meletakkannya. Dia juga membuka ruang untukku. Bubuk tulang gunung Changbai ini, itu sebenarnya bisa memperkuat tubuh. Maka saya harus mencobanya. Ah, rasanya cukup enak. Rasa stroberi. Mungkin Anda bisa membuatnya. Ini adalah minuman yang populer. Benar-benar tidak pernah. Perasaan yang nyaman. Saya merasa penuh kekuatan. Saya tidak merasa lelah sama sekali. Luar biasa. Tampaknya ini adalah tanaman yang menghasilkan tinggi. Sumur tidak sama dengan sayuran dan buah-buahan lainnya. Atau, coba tanaman hasil tinggi lainnya lagi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menanam jagung. Waktu pematangan 60 jam. Saya tidak menyangka kali ini akan cukup lama. Sepertinya Anda harus mencoba pupuk ini. Bisakah itu mempercepat pertumbuhan? Lelah UPS. Akhirnya menyiramnya sekali. Taburkan pupuk. Tuan rumah Ding berhasil menyirami tanaman. Waktu pertumbuhan berkurang 2 jam. Tuan rumah berhasil menyuburkan tanaman. Waktu pertumbuhan berkurang 3 jam. Ya, bagus. Itulah yang saya pikirkan. Pupuk ini sangat berguna haha. Xiao Yang. Hai. Mengapa Anda di sini? Ambil cangkul. Tuan Ye seperti ini. Presiden kami mengirim saya. Dia bilang dia takut kamu akan bekerja terlalu keras sendirian. Jadi kirim saya untuk membantu Anda. Oh. Bagaimana dengan Anda, Presiden Liu, dan yang lainnya? Presiden kami dirawat di rumah sakit. Sepertinya ceroboh. Patah kakinya. Itu benar. Kalau begitu kamu menungguku. Saya akan dapatkan sesuatu. Oke. Letakkan benda ini. Bawa kembali ke Presiden Anda Liu. Biarkan dia meminum semuanya. Benda ini 1000 emas. Bukankah ini susu? Bagaimana mungkin sulit untuk menemukan emas? Oke. Bagaimana? Apakah itu membantu Tuan Ye? Itu benar, Presiden. Ini diserahkan kepada saya oleh Tuan Ye. Dia bilang dia pasti akan membiarkanmu meminumnya. Bawa padaku dan biarkan aku mencicipinya. Hai kalian. Saya tidak memberitahu Anda. Jangan beritahu Tuan Ye tentang saya. Lupakan saja. Saya tidak menyangka Tuan Ye. Kamu benar-benar sangat merindukanku. Saya sangat tersentuh. Hei, ini sedikit manis. Kaki gatal. Tidak sakit lagi. Gubernur, apakah Anda baik-baik saja? Hai Xiao Yang. Pergi dan hubungi dokter. Oke, saya akan pergi sekarang. Duduk, duduk.
Dokter, saya baik-baik saja. Ini benar-benar bagus. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Biasanya, dibutuhkan waktu 3 bulan untuk menjadi lebih baik. Dan itu mungkin meninggalkan akar penyakitnya. Saya benar-benar tidak berharap untuk pulih sepenuhnya. Pulih. Saya sembuh haha. Hei, Tuan Li. Ibumu diselamatkan. Hai. Halo Presiden Liu. Saya Li Guangyu dari Blue Shield Group. Bukankah itu? Perusahaan terkenal secara internasional. Ketua Li Guangyu. Presiden Liu, saya akan langsung ke intinya. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana menyembuhkannya? Katakan padaku bagaimana cara melukai kakiku. Selama itu dalam kemampuan saya. Aku juga bisa berjanji padamu masalah ini. Presiden Liu, ini benar-benar nyawa ibuku dalam bahaya. Ibuku jatuh dari tangga. Pecahnya otot dan tulang dan ketidaksadaran. Selama itu bisa menyelamatkan ibuku. Saya dapat menyetujui semua kondisi. Sayangnya, bukan karena aku tidak ingin membantumu. Saya tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Hebat, benar-benar ada sesuatu yang bisa disembuhkan. Ibuku masih memiliki harapan. Presiden Liu, dapatkah Anda membantu saya memperkenalkannya? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan hal-hal dengan sia-sia. Tidak masalah. Saya akan menghubungi orang itu terlebih dahulu. Tuan Ye. Kamu membuatku takut sampai mati. Apa yang Anda lakukan? Tuan Ye. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud. Sekarang poin ini. Ban sedang bekerja. Apa yang kamu lakukan denganku? Anda memberi saya itu kemarin. Botol susu itu. Luar biasa. Setelah saya meminumnya. Hai. Ini semua baik. Dokter juga mengatakan bahwa saya telah jatuh ke akar penyakitnya. Saya sekarang. Masalahnya tidak semuanya sembuh. Bukankah ini terima kasih? Lakukan saja. Lakukan saja. Tuan Ye. Bahkan, saya memiliki hal lain yang harus dilakukan. Botol susu di tangan Anda. Apakah ada keuntungan? Jangan salah paham. Karena itu, Li Guangyu dari grup perisai biru. Ibunya mengalami patah tendon. Itu sudah dalam bahaya. Itu sebabnya saya meminta saya untuk datang dan menengahi. Datang dan minta obat. Tuan Ye. Tuan Li Guangyu ini. Dia sangat baik. Saya bisa menjaminnya dengan kepribadian. Dia adalah anak yang sangat berbakti. Menelepon saya kemarin dengan sangat tulus. Itu bersama saya. Itu tidak bisa palsu sama sekali. Jadi bagaimana dia tahu? Saya masih punya obat. Bukankah ini kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup? Lagi pula, jika itu ibuku masuk ke Ichu, ada sedikit harapan bahwa saya juga tidak akan menyerah. Tuan Ye, jika Anda masih memiliki obat di sana, minta bantuan saja. Itu hanya milikku juga. Itu hanya pendapat pribadi. Oke, tunggu sebentar. Baiklah. Tuan Ye, berapa banyak yang kamu inginkan darinya? Saya menelepon Tuan Li. Oh tidak, atau apakah Anda berbicara dengan Tuan Li secara langsung? Lupakan saja, Anda cepat dan kirim obatnya terlebih dahulu. Kondisi lansia tidak dapat ditunda. Menyelamatkan orang itu penting. Tuan Ye, apakah Anda tidak ingin? Apakah Anda ingin sedikit keuntungan? Menyelamatkan orang itu penting. Oke, Tuan Ye, saya pasti akan mengirimkannya dengan aman. Hei, Tuan Li, Anda menempatkan Anda sekarang. Lokasi ibu dikirimkan kepada saya. Baiklah. Saya meninggalkan Tuan Ye. Bu, kamu harus bertahan. Obat penyelamat jiwa. Ibu segera datang. Dokter, dokter. Kemana orang pergi? Tuan Li, ada seseorang di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Katanya dia membuat janji denganmu. Seharusnya Presiden Liu. Undang dia dengan cepat. Oke. Cepat, berikan ini kepada wanita tua untuk diminum. Tuan Li, Anda, bukan aku yang harus berlutut. Bangun dengan cepat. Jika bukan karena Tuan Ye. Dorong saya untuk datang dan menyelamatkan orang dengan cepat. Saya tidak akan datang begitu tepat waktu. Wanita tua itu mungkin baik-baik saja. Hai. Presiden Liu, Tuan Ye adalah penyelamat saya. Tuan Ye dan yang lainnya. Xiao Yu. Ibu saya di sini. Saya di sini. Ibu baik-baik saja. Saya merasa seperti saya memiliki kekuatan di tubuh saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anda bisa beristirahat dengan tenang. Saya akan memberi jalan kepada dokter. Lihat lagi. Untuk apa Anda masih tercengang? Cepat dan periksa untuk ibuku. Ini bukan ilmiah. Sungguh menakjubkan. Wanita tua. Anda sangat sehat sekarang. Otot dan tulang seluruh tubuh benar-benar sembuh. Ini hanyalah keajaiban.
Xiao Yu. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya mendengar semuanya. Anda harus berterima kasih kepada mereka. Nyonya tua, kamu terlalu sopan. Dan bahwa Tuan Ye. Dia adalah dermawan keluarga kami. Orang baik seperti dia. Ini benar-benar langka. Selamatkan hidup kami. Jangan bahkan memintanya. Jika orang membutuhkan bantuan Anda harus berterima kasih kepada mereka dengan baik. Keluarga Li lama kami. Tidak pernah ada orang yang tidak tahu berterima kasih. Bu, jangan khawatir. Saya pasti akan berterima kasih kepada mereka. Ibu, Anda memiliki istirahat yang baik. Tuan Li, apa yang diminum wanita tua itu? Terima kasih untuk kali ini. Perawatan yang cermat untuk ibu saya. Saya akan memberi Anda 1 juta untuk layanan Anda. Presiden Liu, apakah Anda tahu di mana Tuan Ye tinggal? Saya ingin mengunjunginya. Saya tidak tahu di mana Tuan Ye tinggal. Tapi di mana Tuan Ye sekarang? Saya tahu. Maka tolong minta Presiden Liu untuk memimpin jalan. Pergi. Tuan Li, Tuan Ye ini masih sangat muda. Dan sangat santai. Itu adalah sesuatu yang telah saya lihat sejauh ini. Orang termuda dan paling menjanjikan. Apakah ini Tuan Ye? Nah, Tuan Li benar-benar memiliki mata yang tajam. Ini Tuan Ye. Tuan Ye, oh sialan itu. Kakak laki-laki, apa yang kamu lakukan? Ini belum tahun baru. Aku tidak punya uang tahun baru untukmu. Meminta uang akhir-akhir ini. Apakah mereka semua begitu putus asa? Tapi dia tidak terlihat seperti itu. Ini seperti bos. Terima kasih banyak, Tuan Ye. Ternyata, ini adalah Li Guangyu, Ketua Blue Shield Group. Tuan Ye, jika ramuan ini tiba nanti 10 menit, saya mungkin memiliki kehidupan ini. Saya tidak akan melihat ibu saya lagi. Aduh, hei, jangan berlutut. Bukankah ini Li Guangyu dari Blue Shield Group? Dia benar-benar berlutut untuk seseorang. Pernahkah Anda mendengar? Ibu Li Guangyu dalam bahaya. Untungnya, satu orang memberi saya obat. Hanya dengan begitu saya dapat menyelamatkan hidup saya. Agaknya ini, penyelamat Ibu Li Guangyu. Li Guangyu ini adalah putra berbakti yang terkenal. Ayo, tidak ada yang tidak masuk akal tentang ini. Jangan seperti ini, bangun dulu. Bangun dan bicara lagi. Ayo, Tuan Li bangkit. Tuan Ye, ibuku adalah aku. Di dunia ini, satu-satunya kerabat. Jika bukan karena Tuan Ye, ibuku meninggalkanku. Hidup saya mungkin tidak bisa bertahan hidup. Tuan Ye. Aduh. Tuan Li, Presiden Liu, bagaimana saya pingsan karena ini? Apa yang terjadi? Tuan Li. Hasil tes ibu Anda keluar. Sangat sehat. Sekarang tidur. Pusat kota. Apakah Anda tahu 2 bidang tanah itu? Ketahui, Tuan Li, apakah Anda ingin menjual tanah ini? Cepat. Properti di dekat pusat kota. Beli semuanya untukku. Semakin banyak, semakin baik. Terlepas dari biaya. Kemudian bongkar. Itu diubah menjadi tanah subur. Luas lahan subur Tuan Ye masih terlalu kecil. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda harus menggandakannya. Tuan Ye. Oke, Tuan Li, saya akan melakukannya sekarang. Ketua kami layak menjadi anak berbakti yang hebat. Di atas. Tapi itu bisa dilakukan sedemikian rupa. Dia benar-benar pantas menjadi ketua kami. Karena Tuan Ye adalah dermawan Tuan Li. Dia adalah dermawan dari Blue Shield Group kami. Saya akan mengirimkannya sekarang. Orang yang paling dapat dipercaya akan melakukannya. Tuan Ye. Soalnya, hari ini belum terlalu dini. Saya pergi lebih dulu. Senang bekerja dengan Anda. Aku akan kembali besok. Tidak masalah. Anda kembali dan beristirahat. Baiklah. Besok akan dipanen. Anda tidak bisa datang. Sistem berapa lama jagung masih matang? Ia adalah 3 jam sebelum jagung matang. Harap bersabar. Tuan Ye. Tuan Ye. Tuan Li. Bagaimana kabar wanita tuamu? Berkat obat penyelamat jiwa Anda, ibuku bisa turun ke tanah sekarang. Dokter memberitahu saya secara pribadi. Tubuh ibuku. Semuanya mengejar ketinggalan pemuda itu. Hahaha. Saya tidak menyangka bubuk tulang gunung Changbai ini. Efeknya sangat kuat. Kemudian saya meminumnya setiap hari, bukan? Tuan Ye. Aku di sini untuk memberimu sesuatu yang baik hari ini. Silakan lihat juga. UPS, kamu sangat sopan. Peningkatan kepemilikan tuan rumah atas tanah terdeteksi. Area baru adalah 2 hektar. Itu bergabung dengan tanah sebelumnya. Presiden Liu berkata bahwa Anda suka mengolah tanah.
Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Jadi itu dilakukan. Integrasi lahan berhasil. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan lahan pertanian baru. Sepertinya Tuan Ye. Saya cukup puas dengan hadiah saya. Ini benar-benar tidak sia-sia. Disiapkan untuk satu malam. Puas, sangat puas. Hadiah Anda, saya menyukainya. Itu mengganggumu. Panen ini juga terlalu besar. Juga tidak pantas untuk tidak mengembalikan hadiah. Hei, jika kamu menyukainya, begitu saja. Tunggu saya. Ayo, Anda meletakkan botol-botol ini. Bawa kembali ke wanita tua itu. Biarkan dia minum lebih banyak. Ini. Tuan Ye. Ini terlalu berharga. Anda biasanya sangat sibuk. Saya masih bisa mengingat ibu saya. Keluarga Li lama kami. Terima kasih selamanya atas kebaikanmu. Anda datang lagi. Anda datang lagi. Bangun dengan cepat. Oke. Meskipun benda ini benar-benar berharga, tapi di mataku, tidak sejauh itu. Sebaliknya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. 2 hektar tanah yang Anda berikan kepada saya. Jika tidak terjadi apa-apa, Anda kembali dulu. Jaga wanita tua itu. Ingatlah bahwa Anda juga minum sebotol air ini. Tambah lutut Anda dengan baik. Kalau begitu jangan ganggu Tuan Ye. Sampai jumpa. Silakan. Sayuran. Tanaman. Mari kita tanam beberapa pohon apel kali ini. Saya tidak tahu seperti pohon buah-buahan. Itu bisa dipanen beberapa kali. Apa yang ditanam? Apakah mungkin untuk memanen beberapa kali? Tuan rumah berhasil menanam 10 pohon apel. Waktu pertumbuhan adalah 70 jam. Buah matang selama 80 jam. Tuan rumah berhasil menanam 450 tanaman kapas. Waktu pertumbuhan adalah 65 jam. Waktu pematangan 70 jam. Hai Tuan Ye. Letakkan sabit. Tuan Ye, pekerjaan kasar ini, bagaimana Anda bisa melakukannya sendiri? Bukankah itu hanya cangkul? Saya telah melakukan pekerjaan ini sebelumnya. Jika bukan karena Tuan Ye, hidup saya tidak akan pernah mengalami pekerjaan semacam ini lagi. Anda menunggu. Aku akan memberimu hal yang baik. Oke. Hei, ini obat ajaib. Oke, jangan bersemangat. Saya memiliki benda ini. Anda akan sering datang untuk membawanya kepada Anda di masa depan. Tuan Ye, saya tidak untuk. Anda bubuk ada di sini. Saya datang karena saya menghormati Anda. Oke. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas penyiangan. Hasil panen meningkat 1/10. Berhasil mengairi tanaman. Tingkat pertumbuhan meningkat 2 jam. Tuan Ye, saya melihat bahwa Anda masih memiliki pupuk di sini. Aku akan memupukkanmu. Oh, itu terlalu berat. Mari kita lakukan bersama. Tidak apa-apa, saya bisa datang sendiri. Polos. Lihat mulutku. Polos. Saya bisa membawa 200 pound ini. Itu pasti obat Tuan Ye. Obat ajaib berhasil. Hei, aku akan pulang dan memberi anakku 1 paket utuh. Penuhi mimpinya menjadi seorang atlet. Hahaha. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan pembuahan. Pertumbuhan tanaman meningkat 3 jam. Tuan Ye. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Oh, Presiden Liu juga ada di sini. Mengapa Anda di sini? Bukankah Tuan Ye senang pindah hari ini? Saya datang untuk mengatakan bahwa sukacita akan datang. Oh, saya membawa hadiah kecil. Tolong juga tersenyum. Seharusnya tidak. Li Guangyu adalah orang yang sangat besar. Berikan saja kartu bensin. Tuan Ye. Anda harus menerima kartu ini. Inilah yang kami buat untuk Anda. Digunakan secara eksklusif di pompa bensin, dan itu satu-satunya kartu. Anda bisa berada di dalamnya seumur hidup. Pengisian bahan bakar dan pemeliharaan SPBU ini untuk penggunaan Anda sendiri. Hei, Tuan Ye. Saya juga telah menyiapkan hadiah untuk Anda. Ini adalah milik bank kami. Kartu emas tertinggi kantor pusat. Dan kemudian ada kuota $1 miliar di dalamnya. Gunakan tanpa bunga, dan itu menyertainya. VIP pusat perbelanjaan kelas atas di seluruh negeri. Kalian berdua tidak perlu melakukan ini. Saya hanya bergerak. Tidak akan seperti ini. Hai. Pindah adalah masalah besar. Tuan Ye, terima saja. Aduh, kalian berdua. Bukankah ini menghancurkan hidup saya? Oke, aku akan menerimanya. Sistem ini benar-benar bisa. Biarkan tanah menyatu. Apakah itu berarti? Saya meletakkan rumah-rumah di sekitarnya. Semua menjadi tanah subur. Sistem juga dapat dikonversi. Tuan Ye, obat yang Anda berikan luar biasa. Anak saya berlari jarak jauh di sekolah. Mengambil tempat pertama.
Anda datang tepat pada waktunya. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Jika Anda ingin meletakkan bangunan di belakang, beli. Berapa menurut Anda biayanya? Apakah Anda tidak punya villa? Anda tidak akan membeli gedung ini. Menghancurkan pertanian. Cerdas adalah apa yang Anda pikirkan. Tuan Ye benar-benar sombong. Siapa sangka? Beli bangunan. Ini untuk menghancurkan pertanian. Jika bangunan ini setidaknya 5 miliar. Bagaimanapun, ini adalah pusat kota. Selain itu, bangunan di sini sangat high. Tambahkan semua jenis titik. Minimum adalah 5 miliar. 5 miliar. Ditambah melon emas terjual hampir 1 miliar. Ada juga batu giok seukuran kepalan tangan. Terjual 2 miliar. Hanya 3 miliar. Masih ada 2 miliar tersisa. Di mana mendapatkannya? Ngomong-ngomong, permata. Permata besar. Saya hampir lupa tentang ini. Saya bisa menjualnya. Oh, Tuan Ye. Saya pergi dengan istri saya kemarin. Ada kota permata yang sangat makmur. Kamu akan pergi dan aku akan membawamu. Oke. Kemudian saya akan kembali dan mengambil permata sekarang. Selamat pergi. PLA 300. Tuan Ye. Ini adalah kota permata. Oke, kalau begitu ayo masuk. Oke. Hijau kekaisaran Zamrud ini sangat besar. Penampilannya sangat bagus. Ini sangat besar. Warna ini juga bagus. Saya harus membelinya. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Siapa pemilik batu giok ini? Ada apa denganku? Itu benar, Tuan. Saya Kapten Cheng dari tim keamanan. Karena batu giok Anda, nilainya terlalu besar. Saya adalah Kapten Keamanan Kota Permata. Anda bertanggung jawab untuk menjaga Anda tetap aman. Jadi, kami di sini untuk melindungi Anda di sepanjang jalan, minimalkan masalah Anda. Oke, lalu ada Kapten Lau Cheng. Itu benar, Tuan. Kamu membawa potongan batu giok ini kali ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Berniat untuk menjual. Kalian, di mana toko batu giok terbesar? Untuk berbicara tentang Kota Permata ini, toko paling otoritatif. Itu harus 6 mutiara dan perhiasan. Aku akan membawamu ke sana. Situasi apa? Apa kebisingan di luar? Bos Zhao, tamu terhormat ini ingin bersama Anda. Jual bayi dalam konsinyasi. Jual bayinya jika Anda memotongnya. Ini kasual. Cukup daftarkan. Tapi saya punya aturan saya. Yang satu kurang dari 1 juta. Jangan menjualnya padaku. Bos Zhao, silakan lihat sendiri. Bagaimanapun, benda ini langka. Saya belum melihat apa-apa. Tahukah Anda bahwa sekarang saya 1 jam? Saya gadis yang baik. Tuan siapa ini? Milik. Hai Tuan. Anda memilih kami di sini. Pasti terlalu bijaksana. Di kota kami. Keluarga kami berada di urutan kedua. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama? Jika Anda yakin ingin menjual, aku akan memanggil penilai harta karun sekarang. Tunggu sebentar. Oke. Hei, iya. Cepat, cepat. Cepat dan tweet saya. Perhatikan baik-baik. Bos, sepotong batu giok ini benar-benar milik. Hijau kekaisaran yang sangat langka dan luar biasa. Apalagi itu sangat besar. Kata-kata bernilai. Saya tidak bisa dan tidak bisa yakin. Karena saya tidak pernah berhubungan dengannya. Bayi yang langka. Ini dan itu. Apa yang terjadi, Tuan? Maaf. Ini mungkin mengecewakan Anda. Benda ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Halo Tuan Ye. Saya adalah wakil presiden asosiasi giok, Murong Yunhai. Ketika saya melihat berita di internet, saya segera bergegas. Tuan Ye sudah lama tidak melihatnya. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi. Ada harta karun yang tersembunyi. Tapi sejauh yang kami tahu, itu tidak pernah dalam kondisi sangat baik. Dan hijau kekaisaran yang luar biasa. Harganya tidak terukur untuk sementara waktu. Tapi karena pria itu menjual bayi itu, agaknya ada kebutuhan mendesak akan uang. Atau Tuan akan mengeluarkan batu giok lainnya. Lihat apakah itu memungkinkan. Penilaian dan perdagangan. Tuan Ye. Apa yang dikatakan orang ini benar. Untuk saat ini, sepotong batu giok ini memang tidak bisa diperdagangkan. Lebih baik melakukan apa yang dia katakan. Mari kita ubah dan lihat. Bagian ini sangat langka. Dan itu hanya bisa dibentuk secara alami giok darah. Ini giok darah, tapi dibandingkan dengan hijau kekaisaran terbaik, meski lebih rendah. Tapi itu juga baik kelas 1. Nilainya juga tinggi. Pria ini, sepotong batu giok darah ini, teksturnya juga sangat hangat. Dan tidak ada kotoran yang terlihat. Warna darahnya alami. Halus dan indah. Usia tua adalah kehidupan. Anda dapat melihat harta karun ini dikirim IALS. Ini benar-benar berkat. Kamu orang tua. Apa yang Anda katakan pada diri sendiri? Cepat dan katakan berapa nilai senti IAL. Anda dapat yakin bahwa Anda dapat membeli harta karun ini. Nilainya bisa mencapai 1 miliar yuan.
1 miliar. Saya akan mencapai 1 miliar. Setuju. Tuan Ye. Saya ingin membayar 1 miliar untuk membeli benda ini. Sejujurnya, aku tidak akan menyembunyikan darimu. Dalam keluarga yang lebih rendah, generasi telah terlibat dalam bisnis batu giok. Ketika ayah saya masih hidup, saya beruntung menyaksikan batu giok darah terbaik sekali. Sayangnya, saat itu, keluarga saya rusak. Saya benar-benar tidak mampu membelinya, sampai ayah saya pergi. Saya masih ingat masalah ini. Saya membeli batu ini. Ayah tua itu ada dalam roh surga. Dan beristirahat. Oke. Untuk kesalehan berbakti Anda. Sepotong batu giok ini akan diperdagangkan dengan Anda. Ini juga untuk diri saya sendiri. Kumpulkan kebajikan. Terima kasih banyak, Tuan Ye. Itu bisa digunakan. Kamu bisa berbicara denganku secara langsung, Tuan Murong. Anda terlalu sopan. Batu ini untuk saya. Hanya batu. Anda tidak perlu peduli, Tuan. Siahai, bisakah Anda menjual batu giok Anda? Perkenalkan kepada lelaki tua itu. Jangan khawatir. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Wang Lao, kamu terlalu sopan. Anda harus ingin belajar dari Tuan Ye. Beli batu giok di tangan Anda. Aku akan meminta Zhao Xi untuk menemanimu. Bagus, bagus. Maka Anda bisa membiarkan Zhao Xi datang. Tidak masalah. Sayangnya, masih ada 1 miliar tersisa. Kapan bisa? Tebus 5 miliar ini. Bahkan 5 miliar belum tentu cukup. Jika zamrud besar ini, alangkah baiknya bisa menjualnya. Tuan Ye bertemu lagi. Ini Anda. Apakah kamu ada hubungannya denganku? Bukan saya. Dia adalah Presiden Asosiasi Penilai Giok. Wang Lao sedang mencarimu. Halo Tuan Ye. Jika saya ingat dengan benar, Anda masih memilikinya di tangan Anda. Bar hijau kekaisaran yang luar biasa. Bisakah kamu mengajak lelaki tua itu untuk melihatnya? Orang tua ini tidak akan membelinya. Hijau kekaisaran saya. Saya khawatir tidak bisa menjualnya. Tidak masalah, tolong. Tuan Ye. Saya tidak tahu berapa banyak permata luar biasa yang tersisa. Jika Anda bisa. Orang tua itu mencakup semua. Silahkan. Selama harganya tepat. Jika Anda selalu menginginkan segalanya, saya bisa memberi Anda diskon 20%. Batuk. Tuan Ye. Orang tua itu juga sedikit cemas. Mari kita lihat batu permata terlebih dahulu. Silakan lihat. Tuan Ye. Permata Anda ini. Semuanya tak ternilai harganya di pasar. Karena tidak pernah muncul. Saya tidak mampu mengambil semuanya. Hanya sepotong hijau kekaisaran ini. Saya sangat menyukainya. Saya tidak tahu tentang Anda, Tuan. Berapa banyak bidikan yang ingin Anda lakukan? Tentukan berapa banyak. Saya tidak tahu banyak tentang industri ini. SNI sebagai masih ada 1 miliar hingga 5 miliar. Amanah. Itu 2. 4 miliar. 5 miliar. Tuan Ye jika masih belum puas. Usia tua ditambahkan lagi. Cukup. 5 miliar dan 5 miliar sudah cukup. Hasilkan mati rasa. Sebuah batu pecah dijual seharga 5 miliar. Saya tidak tahu Wang Lao. Giok memuaskan lainnya apa yang tidak. Anda dapat mengambil semuanya. Itu saja. Tuan Ye, tolong beri saya nomor kartu ban Anda. Saya akan meminta seseorang untuk segera menelepon Anda uang. Baiklah. Kemudian saya akan mengemasnya dan mengirimkannya kepada Anda. Tuan Ye, Anda benar-benar tersembunyi. Saya tidak menyangka itu ada di rumah Anda dan begitu banyak. Giok yang mencengangkan. Kalau begitu jangan ganggu Tuan Ye. Little Rock, mari kita kembali. Wang tua, berjalan perlahan. Perpisahan. Iya. Akhirnya punya uang untuk membeli rumah. Buah apel yang dingin sudah matang. Silakan periksa tuan rumah tepat waktu. Ini adalah tanaman kapas sudah matang. Silakan periksa tuan rumah tepat waktu. Haha. Ada banyak tempat seperti ini. Masih ada manfaatnya. Panen ganda langsung. Esen. Itu adalah apa ini? 9 pil harta karun kuno Ding. Itu terbuat dari 9 jenis harta langit dan bumi. Ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Ini benar-benar palsu. Bangkit dari kematian. Itu saja. Tuan Ye, bantu. Anak saya mengalami kecelakaan. Tolong selamatkan anakku. Di mana Anda sekarang? Kirimkan saya lokasinya. Bagaimana?
Anak saya tidak datang untuk menyelamatkan. Menyingkir. Tuan Ye, apakah anak saya masih diselamatkan? Adalah Sal Enteya. Ayah, di mana ini? Ada apa denganku? Putra anakku yang berharga. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Tuan Ye. Terima kasih banyak, Tuan Ye. Terima kasih banyak. Anda harus berlutut seperti ini lagi. Kamu tidak akan melihatku di masa depan. Bagaimana itu bisa? Aku tidak tahan melepaskanmu. Anda adalah keluarga kami, juru selamat. Oke. Pergi dan berikan aku kepadamu bubuk tulang gunung Changbai. Untuk putra Anda. Debu itu baik. Saya akan pergi sekarang. Aduh. Panen pohon apel. Kelihatannya cukup bagus. Jangan mencoba buah lain lagi. Mari kita dapatkan anggur, stroberi lain, tanam belewah lagi. Saya tidak tahu Presiden Liu. Apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini? Tiba-tiba saya sedikit aneh tentang dia. Tuan Ere. Tuan Ye. Mengapa kamu tidak meneleponku untuk pekerjaanmu? Jangan lelah. Aku akan membantumu, putramu tepat. Anda tidak menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anak Anda di rumah. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan sebutkan itu. Sejak terakhir kali saya minum pil yang Anda berikan kepada saya, dan bubuk obat. Anak saya masih hidup dan sehat sekarang. Jangan khawatir sama sekali. Hahaha. Oke, Anda berhenti sejenak. Tepat pada waktunya Anda datang. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Bukankah saya menyebutkannya kepada Anda sebelumnya? Berapa harga real estate di sekitar sini? 4 hektar tanah bersamaku. Apakah properti yang terhubung untuk dijual? Saya pikir ini yang terakhir kalinya. Anda bercanda dengan saya. Ternyata itu benar. Perjalanan debu. Saya akan menelepon sekarang. Tanyakan kepada Anda. Saya memberitahu Anda tentang tempat itu terakhir kali. Oh. Tuan Ye. Itu terhubung ke 4 hektar tanah Anda. Pemilik properti itu mengatakan, dia tidak menjual 10 miliar, tapi yang lainnya baik-baik saja. Itu hanya tanah yang jauh dari Anda. Agak jauh. Yah, oke, aku tahu. Tidak apa-apa. Saya akan pergi bekerja dulu. Tunggu sebentar. Saya tidak punya banyak pekerjaan untuk saat ini. Anda kembali dulu. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini. Tuan Xingye. Lihatlah betapa sibuknya saya. Lupakan waktu. Kemudian saya akan kembali dulu. Ayo pergi. Hai. Oh, maafkan aku, Presiden Liu. Saat saya menanam benih, saya tidak bisa membiarkan Anda melihatnya. Es dikirimi alas. Ding berhasil menanam 50 anggur. Waktu pertumbuhan adalah 50 jam. Siklus pematangan adalah 10 jam. 1024 stroberi berhasil ditanam. Tumbuh dewasa, saya menulis 40 jam. Siklus pematangan adalah 11 jam. Berhasil menanam 100 melon. Waktu pertumbuhannya 60 jam. Siklus pematangan adalah 12 jam. Tanaman dingberry sudah matang. Silakan periksa tuan rumah tepat waktu. Menyingkirkan pil hitam. Ini memiliki efek menghilangkan warna hitam dan putih. Hapus hitam dan ubah menjadi putih. Apa itu? Itu sangat coklat. Makan buah dan cobalah. Saya akan pergi. Itu benar-benar berubah menjadi putih. Kemudian permintaan pasar ini, itu pasti sangat besar. Tanaman melon sudah matang. Silakan periksa tuan rumah tepat waktu. Ding air penurun berat badan efek khusus. Ramuan penurun berat badan. Tingkat obesitas per kapita sangat tinggi sekarang. Pasti ada banyak permintaan. Hai barang bagus. Tunggu. Saya hanya akan membuka perusahaan. Produk ini sama sekali tidak akan ada pesaing. Beijing tidak sistematis untuk semua orang. Adapun harganya. Pergi ke pil hitam dan jual seharga 80.000 buah. Air pelangsing perlu dimurnikan. Mari kita bicara tentang harganya. Ding karena tuan rumah. Metode penanaman yang salah. Anggur tidak bisa matang. Apakah akan memilih untuk mendaur ulang tanaman yang ditinggalkan? Saya menanam anggur sampai mati. Bagaimana mungkin itu? Saya menyiangi dan memupuk. Saya belum melupakannya. UPS. Saya lupa menyiapkan rak. Anggur perlu dipetik untuk tumbuh. Mengapa saya begitu bodoh? Namun, benda ini bisa menghasilkan banyak uang. Hei,
sangat mudah menghasilkan uang. Tuan Ye, ketika Anda kebetulan berada di sini, saya masih memiliki beberapa bedak dan pil. Anda memberikannya kepada putra Anda untuk makan sedikit lebih banyak. Tuan Ye, Anda terlalu sopan. Anak saya masih hidup dan sehat sekarang. Saya tidak di rumah, tidak apa-apa. Saya berpikir untuk datang untuk membantu Anda. Saya lahir di daerah pedesaan. Anda dapat melakukan apa saja. Bertani tidak perlu. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Aku akan menyerahkannya padamu. Selama Anda tidak menyukainya, saya bisa melakukan apa saja. Jadi apa? Saya baru-baru ini ingin memulai sebuah perusahaan, tapi saya ingin menjadi penjaga toko. Perusahaan akan dijalankan oleh Anda. Jangan khawatir, Tuan Ye. Saya pasti akan menempatkan perusahaan. Manajemennya berkembang pesat. Ini adalah produk perusahaan kami. Misalnya, ini adalah pupuk. Dan pupuk lainnya. Apakah ada perbedaan? Saya tidak mengatakan itu pupuk. Saya baru saja mengambil tas ini. Hiasi saja sesuatu. Apakah Anda tidak melihatnya? Apakah saya berbeda hari ini? Tidak ada yang berubah. Setampan biasa. Tapi sepertinya. Sial. Mengapa kamu begitu putih? Inilah kami. Khasiat suatu produk. Menjadi hitam. Tapi ada produk lain. Ini agak tidak pada tempatnya bagi saya. Sebagai produk penurun berat badan. Ini membutuhkan Presiden Liu. Kebenaran mengorbankan dirinya sendiri. Ini juga luar biasa. Perut bir hilang. Saya merasa wajah saya kurus. Haha. Anda berpikir hal ini. Berapa harganya? Dari efek ini. Gunakan sebotol kecil cairan harian. Berikan paket. Saat itu botol akan dijual seharga 200.000 yuan. Jika Anda membeli lebih banyak, Anda bisa mendapatkan diskon. Sepertinya saya masih terlalu baik. Hati ini lebih gelap dari hatiku. Oke. Kemudian serahkan pada Anda. Ezan mengambil langkah pertama. Anda harus menyewa gedung terlebih dahulu. Rekrut karyawan poin. Sisanya, UPS. Bangunan apa yang Anda sewa, beli saja langsung. Bagaimana dengan dekorasi, juga dengan standar tertinggi? Pasti ada pertikaian. Kelas. Lalu mari kita cari gedung perkantoran terlebih dahulu. Utamakan hal-hal lain. Berjalan. Pergi. Dua pria. Apakah ada yang dibutuhkan? Toko kami adalah yang terbesar di kota. Terima kasih untuk toko khusus Swiss. Maaf, Nona. Kami tidak membeli jam tangan. Kami mencari bos Anda. Saya ingin membeli toko Anda. Saya akan menelepon bos kami. Anda ingin membeli toko saya. Halo. Anda adalah pemilik toko. Ya, untuk saya. Panggil saja aku Xiaoli. Saya tidak tahu apakah Anda, Tuan, tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Saya akan membeli toko Anda. 3 miliar jual. Tentu saja menjual. Segala sesuatu di toko dan staf. Serahkan padamu, Tuan. Pergi ke Essentials. Lalu mari kita tanda tangani kontrak. Kalau begitu, aku akan memanggilmu uangnya. Oke, bagus. Saya akan mencetak sekarang. Silakan di sini. Oke. Oke. Ini 1.000 yang baik. Halo wanita ini. Tolong repotkan Anda di luar toko. Tempelkan stiker. Tuliskan semua yang ada di toko. Diskon 80% untuk promosi. Jual barang sesegera mungkin. Oke, sungguh, Tuan Ye. Kami akan kehilangan uang jika kami menjual seperti ini. Ini adalah tenaga kerja Swiss. Tidak apa-apa. Jika Anda tidak menjual barang, bagaimana cara menjual barang-barang saya? Jangan khawatir. Aku tidak akan memecatmu. Semua karyawan hadir di masa depan. Upah telah naik 20%. Sungguh, terima kasih banyak. Nama keluarga saya Chang. Panggil saja aku Xiao Chang. Oke. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, produk apa yang akan kami jual di masa depan? Saya ingin semua orang bersiap. Produk pemutih dan produk penurun berat badan. Oke, mengerti. Setelah Anda membersihkan barang-barang Anda, hubungi saya lagi. Oke. Toko Swiss Hukum Kota Naga Kejut. Diskon 20% untuk semua item. Takut jam tangan desainer ini. Cara mendapatkan begitu murah. Saya khawatir itu tidak akan bangkrut, tetapi bisa dijual. Bagaimana mungkin sebaliknya? Bisakah Anda menggunakan nota Anda? Ini adalah jam tangan yang terkenal di dunia. Bagaimana bisa bangkrut? Populer. Kaptensi. Anda menggunakan apapun yang terbaik. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Pastikan untuk membiarkan toko menghias suasana kelas atas berkelas. Memahami. Oke Tuan Ye. Bukankah mereka menjual jam tangan sebelumnya? Kapan Anda berubah menjadi kecantikan? Apakah Anda masih perlu bertanya? Anda pasti kehilangan uang. Anda lupa beberapa waktu yang lalu. Ini tentang diskon dan promosi. Ayo pergi, ayo pergi. Esensial. Esensial. Cobalah. Ya LS terkirim. Wah. Wah. Itu benar-benar berubah menjadi putih. Percaya atau tidak, pasangan itu barusan pasti akan membeli produk kami. Bagaimana cara menjual kedua obat ini? Dua produk keluarga kami ini.
Harga satuannya adalah 300.000 yuan. Jika Anda membelinya bersama, Anda bisa diberikan diskon 50.000 yuan, sebanyak 550.000 hak. Geser kartu Anda. Biaya membelinya. UPS, itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Saya akan membelinya. Bawa kepada Anda. Jangan khawatir tentang itu. Bagaimana? Pacar kecil gadis itu barusan melihat petugas kami beberapa kali. Sebagai pacar, dia pasti cemburu. Hahaha. Tidak heran Tuan Ye bukan satu-satunya. Biarkan petugas kami mengambil produk. Ternyata itu orang lain. Lihat efeknya secara langsung. Tuan Ye benar-benar pintar. Hahaha. Saya ingin membelinya. Saya ingin membeli. Saya ingin ini. Saya ingin ini. Ini milikmu. Saya datang lebih dulu. Jangan memerasnya. Satu persatu. Saya juga menginginkannya. Milik Anda. Terima kasih. Terima kasih. Maaf teman-teman. Produk kami terjual habis. Silakan kembali besok. Mengapa Anda tidak menyimpan beberapa barang? Ini dijual. Sungguh. Wow, efeknya luar biasa. Air penurun berat badan ini juga sangat mudah digunakan. Saya membeli keduanya. Ini benar-benar menakjubkan. Efeknya terlalu luar biasa. Oh, cepat. Antrean yang begitu panjang. Kapan itu akan datang kepada kita? Bukankah seharusnya saya bisa membelinya lagi hari ini? Tuan Ye, ada banyak orang yang menunggu di luar toko. Jangan menunggu sebentar. Anda meminta seseorang untuk memasang pemberitahuan di pintu. Tulis tentang kekurangan barang. Tiba 3 hari kemudian. Ingat, setiap produk dibatasi hingga 100 eksemplar per hari. Ngomong-ngomong, kirim beberapa orang. Kirim produk baru. Tuan Ye, Anda terlalu kuat. Sekarang bukan fajar setiap hari. Sudah ada orang yang berbaris di luar pintu. Dan kurang dari 2 jam sehari. Itu terjual habis. 100 eksemplar penuh. Lebih dari 50 juta omset. Hingga sebulan. Kita bisa mendapatkan uang kita kembali. Jangan khawatir. Saya hanya akan mendapatkan lebih banyak di masa depan. Debu itu baik. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya tidak memilikinya di sini. Tersangka atau semacamnya. Tuan Ye, kami. Bisakah Anda berbicara di tempat yang berbeda? Silahkan. Kalian berdua mencariku dalam pertempuran sebesar itu. Apa yang Anda lakukan? Tuan Ye. Ada satu malam ini. Lelang skala besar internasional. Akan ada banyak orang asing yang berpartisipasi. Kami harap Anda dapat menemukannya. Banyak berharga datang untuk berpartisipasi. Saya pikir Tuan Ye juga tahu. Negara kita. Dia diculik di luar negeri. Banyak peninggalan budaya yang berharga. Dan ini milik. Harta kami. Juga dilelang. Habiskan banyak uang untuk membelinya. Benar-benar tidak berdaya. Dan kami tidak bisa mendapatkannya. Harta karun yang bisa memukau negara lain. Jadi tolong Tuan Ye. Saya harus membantu. Anda tidak perlu banyak bicara. Sebagai anggota tanah air. Bersinar untuk kepentingan tanah air. Seharusnya, saya pasti akan memberikan segalanya. Lakukan yang terbaik. Oke, itu masalahnya. Sampai lelang dimulai. Masih ada 4 jam tersisa. Silakan undang Tuan Ye. Pilih harta karun dengan baik. Bagaimana dengan kami? Tinggalkan Anda dengan 2 polisi. Untuk menjaga Anda tetap aman. Terima kasih banyak. Kalau begitu mari kita pergi. Tuan Ye sudah lama tidak melihatnya. Anda dapat yakin bahwa kami akan berjanji untuk melindungi keselamatan Anda. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Kemudian keselamatan saya akan diserahkan kepada Anda. Hai. Bukankah ini pemimpin besar dinasti Tang kuno? Apa yang akan Anda hasilkan hari ini? Itu sesuatu yang tidak sedap dipandang. Hehe. Apa yang harus dilakukan? Tidak mengherankan. Kelompok perampok ini. Itu akan dikeluarkan di setiap lelangan. Harta nasional kita mengembara di luar negeri. Dan kita tidak bisa mengeluarkannya. Artefak kami dilelang. Saya hanya bisa mengeluarkan beberapa, sayangnya. Tahun-tahun ini. Kelompok perampok ini selalu menertawakan kami. Jangan khawatir, kali ini. Saya pasti akan membiarkan mereka melihatnya. Warisan kami. Tuan Ye. Saya tidak tahu malam ini. Bayi apa yang kamu bawa ke sini? Ini tidak terjadi. Berlian berwarna darah yang ada dalam sejarah. Tidak mungkin salah. Saya tidak menyangka itu ada di tangan Tuan Ye. Ada harta karun seperti itu. Masih sangat besar. Sulit dipercaya. Tuan Ye. Menurut peraturan lelang, saya perlu membawa bayi ini. Lakukan penilaian. Terbitkan sertifikat yang sesuai. Tuan Ye, apakah kamu pergi denganku? Saya sedikit lelah. Anda pergi lebih dulu. Saya ingin istirahat sebentar. Kemudian saya akan mengambil harta karun itu untuk dinilai. Kalian berdua. Lindungi keselamatan Tuan Ye. Adalah. Lelang hari ini resmi dimulai. Lot pertama hari ini. Gambar wanita. Harganya 1 juta. Bukankah ini peninggalan budaya kita?
Orang-orang ini benar-benar sombong. Dengan artefak kami, hasilkan uang kami. Selanjutnya adalah milik kami, lot kedua. Harganya 300 juta. 310 juta. 310 juta sekali. Tuan Putih. Saya ingin melelangnya dengan harga serendah itu. Bukankah itu agak terlalu jelas? 350 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? Barang yang sangat berharga. Itu harus layak. Nilainya, Tuan Bai. 410 juta. 480 juta. 480 juta. 480 juta sekali. Kesepakatan. Baik. Hei, hei. Sialan, itu terlalu berlebihan untuk digertak. Selanjutnya, ini adalah lot terakhir hari itu. Sepotong harta langka. Saya benar-benar bisa melakukannya dalam hidup saya. Saya melihat harta karun seperti itu. Saya tidak bermimpi. Ini benar-benar berlian darah. Itu memang harta langka. Sepotong kecil sudah tak ternilai harganya. Belum lagi, sebesar apel. Item ini telah diidentifikasi sebagai asli. Harga awal adalah 20 miliar. 20 miliar. 20 miliar. Hal-hal yang belum pernah melihat dunia. Saya menambahkan 100 juta. 100 juta juga memalukan untuk ditambahkan. Saya menambahkan 500 juta. Apakah ada pria lain yang ingin menaikkan harga? Harta karun seperti itu. Bagaimana itu bisa diberikan kepada Anda? Saya menambahkan 1,5 miliar. Saya menambahkan 2 miliar. 4,5 miliar. 5 miliar. Saya menambahkan 6 miliar. Kesepakatan. Selamat kepada pria ini. Pesaing ini dilelang seharga 57 miliar. Selamat kepada Tuan Ye. Lelang itu sukses besar. Kami akan memasukkan jumlah lelang sesegera mungkin, dan 10 poin komitmen. Tekan semua ke dalam kartu Anda. Selamat. Eseni. Eseni. Hai Presiden Liu. Kerja keras, kemarilah. Tuan Ye. Duduk. Tuan Ye, bangunan itu sudah berkomunikasi sebelumnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada 10 miliar untuk tidak dijual. UPS. Kemudian tanyakan lagi padanya, jika 10 miliar tidak memungkinkan, maka harganya akan meningkat. Akan selalu ada saat-saat ketika hati tergerak. Hai. Halo. Real estate kami di sini. Tuan Ye. Katanya tidak ada 20 miliar. Tidak ada diskusi. Mengapa kita tidak melihat bangunan lain? Ini terlalu berhati hitam, bukan? Tidak apa-apa. Hanya 20 miliar. Katakan padanya bahwa saya membelinya. Hei, oke. Halo. 20 miliar yang kami beli. Mari kita tanda tangani kontrak di kafe. Oke. Kapan Anda berencana untuk pindah? Kita juga harus mengatur ulang real estate. Ya. Maaf, Tuan Ye. Baru-baru ini, sesuatu terjadi pada keluarga saya, memindahkan bangunan. Saya akan membicarakannya dalam 2 hari. Tuan Naye. Ini sepertinya salah. Bagaimana dia bisa menyelinap pergi seperti dia melarikan diri? Itu bukan laulai. Saya akan meneleponnya sekarang. Pengguna yang Anda hubungi dinonaktifkan. Tuan Ye, saya minta maaf untuk Anda. Hai. Ini adalah tempat penting perusahaan. Orang biasa. Ada apa dengan orang biasa? Anda adalah penjaga keamanan dan Anda ditempatkan, bukan? Jadilah penjaga keamanan untuk sebuah gedung. Anda merasa seperti sedang menunggu orang lain, bukan? Hai. Kami di sini. Saya di sini untuk berbicara dengan atasan Anda tentang bisnis. Anda menghentikan kami seperti ini. Apakah Anda tidak takut mendapat masalah? Hanya Anda. Bicaralah juga dengan atasan kami tentang bisnis. Kalian masih jujur. Ambil kain lab. Kamu benar-benar berani membiarkan Tuan Ye mengambil kain. Cepat dan biarkan bosmu turun. Hal macam apa Anda? Di mana keren? Tempat menginap. Anda. Beri aku 5 menit untuk segera turun. Jika tidak, Anda akan sombong. Ada apa dengan kunjungan Anda? Meskipun perusahaan kami tidak besar. Tapi saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal.
Apakah Anda tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang telah Anda lakukan? Ku dengar kamu baru-baru ini menjual sesuatu, menghasilkan 20 miliar. Sepertinya menjual sesuatu. Oh iya. Ini adalah sebuah bangunan, tapi Anda tampaknya. Saya tidak berencana untuk pindah dari gedung. Kepemimpinan, Tuan Ye. Kami memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ayo pergi ke kantor untuk mengobrol. Ini juga tidak nyaman di luar. Saya datang untuk bertanya kepada Anda, kapan Anda berencana untuk pindah? Saya masih harus menghancurkan bangunan ini. Jika Anda tidak pergi, saya tidak bisa menghapusnya. Ini. Segera bergerak. Tapi lagi pula, saya memiliki begitu banyak karyawan di bawah komando saya. Jika Anda bergerak, Anda tidak dapat memindahkan semuanya. Lagi pula, karyawan juga harus mengemis untuk mencari nafkah. Anda mengatakannya. Oke. Kemudian Anda memberi saya waktu tertentu. Atau sebulan. Setengah bulan. 3 hari. Aku akan memberimu 3 hari. Saya hanya ingin tanah untuk bangunan ini. Pembongkaran bangunan SNILS. Anda bertanggung jawab atas diri sendiri. Tuan Ye, 3 hari ini pasti. Bagaimana ini mungkin? Saya memiliki begitu banyak karyawan di bawah komando saya. Plus, masih banyak peralatan yang harus ditransfer. Saat itu, bisnis mudah salah. Segera setelah ada masalah dengan bisnis, rantai modal segera putus. Saya ini. Oh, Tuan Ye. Saya mohon Anda. Beri saya sedikit lebih banyak waktu. Saya berjanji untuk membantu Anda mengambil gedung. Itu dibongkar dengan bersih. Anda memberikannya kepada saya lagi. Kesempatan untuk menebus kesalahan. Tuan Ye. Anda bisa memegangnya dengan baik. 20-an miliar ini. Akibatnya, Anda harus menjadi tua. Itu masih ada di kepala saya. Jika itu orang lain, saya tidak tahu bagaimana cara diintimidasi oleh Anda. Anda mengatakan, mengapa aku harus membiarkanmu pergi? Ada juga uang untuk menghancurkan bangunan. Anda juga bertanggung jawab. Oh, Tuan Ye. Tempat ini tidak boleh kosong. Pikirkan tentang apa yang harus ditanam. Sistem memunculkan panel benih. Diterima. Bunga matahari, melon musim dingin, paprika hijau. Terserah Anda. Selamat kepada tuan rumah. 365 paprika hijau berhasil ditanam. Waktu pertumbuhan 50 jam. Siklus pematangan adalah 10 jam. Selamat kepada tuan rumah. Berhasil menanam 125 bunga matahari. Waktu pertumbuhan adalah 60 jam. Siklus pertumbuhan adalah 15 jam. Selamat kepada tuan rumah. 125 melon musim dingin berhasil ditanam. Waktu pertumbuhan adalah 54 jam. Siklus pertumbuhan adalah 11 jam. Tuan Ye, saya telah pindah dari gedung itu sepenuhnya. Ini adalah sertifikat-sertifikat tanah. Anda menyimpannya. Butuh sedikit waktu untuk dihancurkan. Anda menunggu sedikit lebih lama. Kemudian Anda melakukannya sesegera mungkin. Saya masih ingin menggunakan tanah itu. Oke. Luas lahan baru terdeteksi. Mulai bergabung. Jika tidak ada yang salah, kamu bisa pergi dulu. Saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Bagus. Esensial. Tanaman paprika hijau sudah matang. Silakan periksa tuan rumah tepat waktu. Hai. Saya akan pergi, Patek Philip. Hei, aku suka itu. Tanaman melon musim dingin sudah matang. Silakan periksa tuan rumah tepat waktu. Hai. Bafangkuan. Toples lonceng emas. Kemeja kain besi. Hai. Ini tampaknya rahasia seni bela diri. Meskipun tidak bisa dijual. Tapi itu bisa memperkuat tubuh. Saya akan mencoba. UPS. Saya sedikit lapar. Kembali makan. Bantu saya. Hasil budidaya dapat diuji dengan sangat cepat. Coba saja kekuatannya. Jangan panggil saya untuk melepaskannya. Cepat dan taruh barang-barang berharga. Serahkan dan lepaskan aku. Hei, kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Jika Anda tidak berhenti, Anda dipersilakan. Dari mana anak yang tidak memiliki mata panjang itu berasal? Kakak laki-laki. Aku akan membersihkannya. Anak laki-laki. Saya menyarankan Anda untuk mengambil jalan memutar. Tidak demikian.
Saya bukan vegetarian. Aduh, pinggangku. Kakak laki-laki, anak ini adalah seorang praktisi. Anda harus berhati-hati saat naik. Ini benar-benar memberi Anda wajah. Saya ingin pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat. Saya pikir Anda ingin membunuh saya. Hei, apakah itu 110? Hai, siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Anak laki-laki Bao. Ini Anda. Kirim saudara laki-laki saya Huzi masuk. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Maksudmu dua pemborosan itu kemarin. Omong kosong apa yang bos bicarakan kepadanya? Hapuskan saja dia dan bicarakan tentang itu. Berikan padaku. Sungguh anak laki-laki yang licik. Saya harus memberi Anda beberapa warna hari ini. Aduh. Berkeliling. Lantai 4 unit ketiga Taman Pemeliharaan Air. Ini bukan kontrak pembelian rumah. Pembelian. Ini adalah seluruh bangunan. Semuanya terjual. UPS. Tuan Ye. Sudah lama sejak terakhir kali aku lihatmu. Apakah ada yang perlu saya bantu? Aduh. Aku baik-baik saja sekarang. Membeli beberapa rumah. Kembali ke sore hari. Kamu pergi dan bantu aku mengirimkannya kepada orang lain. Saya akan pergi. Taman pemeliharaan air ini sekarang panas. Sekarang setidaknya 50.000 dan 1 ping. Dan itu saja. Rumah lebih dari 100 meter persegi. UPS. Saya tidak memperhatikan apa yang Anda katakan. Oh iya. Kembali dan beritahu karyawan saya. Beli rumah kami di sini. Semuanya diskon 80%. Beri mereka manfaat. Tidak ada gunanya membiarkan rumah kosong. Jual saja jika Anda bisa. Tuan Ye. Bahkan jika Anda mendapatkan diskon 20%. Belum lagi mereka. Bahkan saya tidak mampu membelinya. Tapi Tuan Ye, kebaikan Anda. Aku akan menyampaikannya kepada mereka. Hei, saya sekarang. Rumah itu dikirim. Oke. Maka kebetulan saya baik-baik saja dengan menganggur. Ayo pergi bersamamu. Saya akan pergi. Patek Philip. Ini baru saja diluncurkan. Ini adalah penyesuaian pribadi global. Pergi. Saya akan pergi. Pria ini sangat lelah. Juga untuk mengantarkan rumah. Sepertinya pengemis. Apakah ini dari mana Anda berasal? Itu harus menjadi pembersih. Jika tidak, dia tidak akan mampu membeli tempat ini. Saya akan pergi. Patek Philip. Saya tidak tahu dari mana barang paralel itu berasal. Iya, saya Patek Philip. Jika Anda tidak percaya pada saya, lihatlah. Tabel ini baik-baik saja. Saya membeli 3 rumah. Ambil jumlah penuh. Anda sedikit lebih bersih. Sungguh bergabung adalah. Halo Pak. Jam tangan yang Anda kenakan itu nyata. Apakah Anda di sini hari ini untuk menyampaikan? Bagaimana Anda tahu? Halo Pak. Nama keluarga saya Wen. Panggil saja aku Xiao Wen. Tabel identifikasi. Ini adalah salah satu item penjualan kami. Keterampilan dasar. Jadi saya tahu betul. Jam tangan Anda benar-benar nyata. Adapun milik orang lain. Tidak terlalu jelas. Apa maksudmu? Maksudmu milikku palsu. Lihatlah apa yang dia kenakan. Dapat dibandingkan dengan saya. Tuan. Kontrak penjualan Anda di bawah. Halo. Nama keluarga saya Ye. Saya membawa semua kontrak. Taruh di dalam mobil. Tapi tidak mudah untuk mengambil seseorang. Mengapa Anda tidak membantu saya mendapatkannya? Artikel kecil yang bagus. Saya akan pergi. Ini tidak akan menjadi bangunan. Beli semuanya. Tuan Ye. Penjualan ini digabungkan. Kita perlu mengambilnya kembali dan memverifikasinya. Anda menunggu di sini sebentar. Tidak masalah. Hai. Tuan Ye. Kontrak Anda. Kami telah mengonfirmasinya. Tidak masalah sama sekali. Silakan masuk ke dalam. Saya akan pergi ke situasi ini. Tuan Ye. Anda menunggu di sini sebentar. Saya akan menelepon bos kami. Iya. Apa yang Anda beri makan? Bos. Taman pemeliharaan air kami. Seorang klien besar datang hari ini. Saya membeli lebih dari 100 rumah.
Saya khawatir itu kami. Seluruh bangunan dibeli. Apakah Anda memiliki kesan? Apakah orang yang datang bermarga Ye? Hei ya. Anda harus menempatkan Tuan Ye. Perlakukan saya dengan baik. Biarkan saya pergi secara langsung. Jika tidak, Anda menggulung kertas saya dan pergi. Baiklah. Tuan Ye, Anda menunggu di sini sebentar. Bos kami akan segera datang. Bisnis Anda. Bos kita harus menanganinya sendiri. Agaknya ini Bos Ye. Saya sudah lama mengagumi Daimyo. Anda adalah... kamu lupa Bos Ye. Sebelum kami melalui telepon. Nama keluarga saya Chai. Panggil saja aku Lau Chai. Saya tidak pernah ingat. Ditelepon dengan nama keluarga Chai. Itu harus menjadi hantu sistem. Saya tidak tahu Bos Ye. Apa pendapat Anda tentang taman pemeliharaan air kami? Tidak buruk. Kalau tidak, saya tidak akan membawa begitu banyak. Kontrak pembelian rumah sudah berakhir. Bahwa, haruskah kita sekarang? Kirim rumah terlebih dahulu. Ya. Dikirim pertama kali. UPS, Bos Ye. Anda membelinya. Seluruh bangunan rumah. Anda tahu, kami membangun total 3. Hei, Bos Ye, tunggu sebentar. Saya akan melakukannya. Oh, selesai. Ini semua adalah sertifikat real estate. Oke, jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi dulu. Tuan Ye. Tunggu sebentar, aku mencarimu untuk sesuatu. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Itu benar. Ada pabrik farmasi. Bilang dia ingin membeli milik kami. Yang dari toko kecantikan, metode produksi dan paten. Anda menyuruh mereka untuk tidak menjual. Saya juga mengatakan hal yang sama seperti Anda. Menolak mereka. Tapi mereka bersikeras untuk bertemu dengan Anda. Dia bilang dia tidak bisa melihatmu. Ini akan merepotkan toko kecantikan kami. Aduh. Ini Tuan Ye. Aku telah mengagumimu untuk waktu yang lama. UPS. Bisa di tempat seperti itu. Bangun villa mewah seperti itu. Sepertinya Tuan Ye bukan orang biasa. Saya tidak bertanya pada Anda. Apakah Anda menunggu saya di dalam mobil? Mengapa Anda turun? Bagaimana Presiden Liu berbicara? Kaki tumbuh pada saya. Pergi kemanapun Anda mau. Apakah itu Tuan Ye? Kemana kamu ingin pergi tidak ada hubungannya denganku. Presiden Liu, ayo pergi. Tuan Ye. Jangan cuek. Saya di sini untuk berbicara tentang bisnis hari ini. Anda sebaiknya tidak membuat segalanya terlalu kaku. Jika tidak baik untuk Anda. Sebaiknya kamu segera keluar dari sini. Hal macam apa Anda? Kamu berani mengancamku, tidak tinggi. Amarahnya cukup besar. Apa yang Anda katakan? Kamu berani menghinaku. Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu makan dan berjalan-jalan. Anda harus berhenti berguling. Saya menelepon polisi. Meskipun tidak bisa membiarkanmu duduk di penjara. Tapi apa? Ini juga memungkinkan Anda untuk duduk selama beberapa hari. Oke. Kamu menungguku. Tunggu. Tuan Ye. Sekarang hubungan kami telah putus. Saya khawatir dia akan mencari kami di masa depan. Tidak apa-apa. Para prajurit akan memblokir air dan menutupinya. Jika ada masalah, itu akan baik. Jika dia berani membuat suara yang sedikit lebih keras, mari kita biarkan dia duduk selama beberapa tahun dan menghela nafas. Berjalan dengan baik. Tiga hektar tanah ini. Ini khusus digunakan untuk penanaman tanaman produk kecantikan. Selamat atas keberhasilan penanaman 1.400 stroberi. Berhasil menanam melon. Apa yang harus ditanam di sana? Tanam beberapa melon dan kastanya air. Berhasil menanam melon. Waktu pertumbuhan adalah 65 jam. Waktu pematangan 8 jam. Berhasil menanam tapal kuda. Waktu pertumbuhan adalah 63 jam. Waktu pematangan 7 jam. Tuan Ye, produk kami telah laris manis baru-baru ini. Inventaris hilang. Masih banyak orang di sana. Tanyakan formula produk itu. Saya menolak semuanya. Ada apa? Presiden Liu. Tuan Ye. Anak saya diculik. Dia berkata untuk membiarkanku pergi dengan formula. Jika tidak, saya tidak akan pernah melihat putra saya. Jangan khawatir dulu. Anda menelepon kembali sekarang. Stabilkan dia terlebih dahulu. Oke. Pengguna yang Anda hubungi adalah nomor kosong. Tuan Ye memiliki nomor kosong. Apa yang harus saya lakukan? Hubungi polisi? Atau, tenang. Sekarang baru 1 jam sebelum jam 9. Jika Anda memanggil polisi, saya khawatir dia akan robek tiketnya. Pergi dan selamatkan putra Anda. Selamat pergi. Putra. Putra. Sedikit musik. Keluar. Saya tahu Anda ada di sini. Uang kertas besar ada di sini. Dan mereka benar-benar tidak memanggil polisi. Tidak ada catatan untuk diikuti. Mereka akan mendengarkan perintahku. Oke.
Keberanian Anda patut dipuji. Tanpa diduga. Kalian berdua benar-benar berani datang. Siapa saya seharusnya? Ternyata itu adalah kurcaci sapi. Itu hanya Anda. Hal-hal yang tidak bisa diletakkan di atas meja untuk melakukan hal kotor seperti itu. HMPH. Ketika dia meninggal, dia berani pamer. Anda tidak melihat situasi apa yang Anda hadapi hari ini. Jika Anda bersedia berlutut dan memohon padaku. Singsu. Aku masih bisa melepaskanmu. Katai sapi. Di mana putra saya? Bisakah Anda membiarkan saya melihat anak saya? Jangan khawatir, Presiden Liu. Putramu masih hidup dan sehat. Selama Anda memberi saya resepnya. Aku membiarkan anakmu pergi. Cepat dan bawa orang keluar. Pengiriman tangan dengan tangan. Jika tidak, saya merusak rumusnya. Jangan berani. Sangat bagus. Anda kejam. Bawa orang keluar kepada saya. Hai putra. Apakah ayah Anda? Ini anakku. Saya sangat takut sehingga saya merindukan ibu saya. Saya ingin pulang. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu melepaskan anakku. Diam. Selama Anda memberi saya resepnya. Aku membiarkan anakmu pergi. Ayah, anak. Akhirnya mendapatkannya, tidak apa-apa. Nah, akhirnya sudah kubilang. Tidak ada yang mau pergi hari ini. Lakukan. Lari putra. Tuan Ye, maaf saya menyakiti Anda. Jangan katakan itu dulu. Anda melindunginya. Saya akan melawan mereka. Ya. Hai. Tuan Ye berhati-hati. Ayah Presiden Liu. Ayah. Tuan Ye. Sepertinya kita hari ini. Saya tidak bisa melarikan diri. Di kehidupan selanjutnya, jadilah sapi dan kuda. Saya juga ingin membalasmu. Anda akan mati dengan jujur. Apa yang Anda perjuangkan? Anda tidak mati. Hatiku sulit untuk ditenangkan. Bukankah kalian berdua sudah makan? Saya tidak ingin uang lagi. Bunuh mereka untukku. Bos, polisi akan datang. Ayo cepat mundur. UPS, letakkan senjata Anda. Jika tidak, tunggu untuk memakan pistolnya. Perhatian semua, tahanan itu dipersenjatai dengan senjata. Selalu siap untuk memotret. Jika Anda ingin hidup, berjongkok di tempat dengan kepala di tangan Anda. Pergi. Presiden Liu. Presiden Liu. Ayah, ada apa denganmu, ayah? Ayo. Memakannya. Xiaolei jangan menangis dengan patuh. Ayahmu baru saja tertidur. Jangan menangis, oke? Tuan Ye berhati-hati. Anda akhirnya bangun. Ayah, kamu baik-baik saja? Paman Ye mengalahkan semua orang jahat. Sekarang kita aman. Aku tidak tahan. Saya kembali. Essentia adalah Tuan Ye. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih. Kamu menyelamatkan nyawa keluarga kami lagi. Oke. Jangan mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu. Bagaimana saya bisa menonton? Menyaksikan putra Anda terluka. Selain itu, bukankah kamu memblokir pisau untukku juga? Pasti Tuan Ye. Saya tidak tahu bayi apa yang digunakan. Kalau tidak, saya tidak akan bangun. Jangan khawatir. Kurcaci sapi telah ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Saya yakin itu tidak akan lama. Orang itu harus masuk penjara. Adapun Anda, pulihkan saja dengan baik. Baiklah. Aku akan segera sembuh. Ini. Anda ingat untuk minum sedikit setiap hari. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi dulu. Baiklah. Hilang. Sampai jumpa. Tuan Ye. Duduk. Hai. Tuan Ye, saya di sini untuk membantu Anda. Ah, kamu pulih begitu cepat. Ini bukan masalah besar. Apakah itu obat mujarab yang diberikan oleh Tuan Ye? Oke. Kebetulan produk kami juga keluar. Bawa ke toko. Hei, oke, ini akan segera hadir. Saya tidak tahu tentang batch ini. Sesuatu akan tumbuh. Pergi.